Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ibu bapak pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tetap bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, keteguhan iman. Ini semua yang membuat kita tetap istiqomah beribadah di bulan Ramadan meskipun dalam kondisi agak kesulitan dengan adanya wabah ini. Misalnya oleh Allah, Allah memiliki nama-nama baik yang 99. Satu di antaranya adalah Al-Hafidh. Allah maha memelihara, maha menjaga. Untuk memahami atau merefleksi makna Al-Hafidh secara holistik, secara menyeluruh, maka ada baiknya kita menggunakan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah ayat qauliyah, dan pendekatan yang kedua adalah ayat kauniyah. Ayat qauliyah adalah tanda-tanda yang tercantum, termaktub dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Sedangkan ayat kauniyah adalah tanda-tanda yang berasal, yang ada di alam semesta ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita mulai dari yang pertama, ayat qauliyah. Sifat Allah Al-Hafidh ini salah satunya termaktub dalam surat Hud ayat 57. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di bagian akhir, inna rabbi ala kulli syai'in hafidh. Sesungguhnya Tuhanku Allah itu atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini hafidh, maha memelihara, maha menjaga. Maknanya apa? Bahwa semua yang ada di alam semesta ini, apapun itu, makhluk hidup, manusia, tumbuhan, hewan, dan seluruh makhluk-makhluknya, itu semua dalam pemeliharaan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, dan Allah yang mengurus semuanya. Bagaimana agar terjadi keseimbangan di dalamnya. Dan kalau kita cermati bersama, maka maha memeliharanya Allah itu sempurna, tidak ada celah sedikit pun. Berbeda dengan manusia yang mungkin ketika diberi amanah satu saja, terkadang kita lalai atau abai dalam memeliharanya, penuh dengan keterbatasan. Sedangkan Allah maha memeliharanya itu sangat sempurna, dan itu dilakukan dengan ilmunya yang kita tidak tahu bagaimana. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pendekatan yang kedua yaitu ayat kauniyah. Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika alam ini berjalan tidak seimbang atau terjadi ketidakseimbangan dalam pergerakan alam semesta ini? Maka mungkin bahaya akan terjadi pada diri kita. Bagaimana jika Allah tidak memelihara keseimbangan itu? Apa yang akan terjadi? Setidaknya ada dua fakta yang ingin kami ungkap pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama adalah terkait dengan rotasi bumi. Bagaimana seandainya rotasi bumi atau bumi itu melakukan rotasi dengan kecepatan 2 kali lebih cepat dari biasanya? Apa yang akan terjadi? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, para ahli sudah mengatakan bahwa keliling bumi itu sekitar 40.000 km. Kemudian kecepatan bumi melakukan rotasi itu sekitar 1.600 km per jam. Itu artinya apa? Waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar 1 kali putaran, dalam rumus fisika itu disebutkan T sama dengan S dibagi V. Artinya apa?
Artinya keliling bumi tadi yang 40.000 dibagi dengan 1.600. Bertemulah angka 23,9 jam. Itulah kenapa para ahli menggenapkan 23,9 jam menjadi 24 jam. Nah, sekarang apa yang terjadi jika kecepatan yang 1.600 itu 2 kali lipat? Berarti kecepatannya menjadi sekitar 3.300. Kita tahu semua bahwa kecepatan tadi adalah dia sebagai penyebut. Ketika penyebutnya itu diperbesar, sedangkan pembilangnya tetap, keliling bumi itu tidak berubah, sedangkan penyebutnya membesar 2 kali lipat, maka apa yang terjadi? Maka kecepatan, maka waktu yang dibutuhkan juga akan berkurang setengahnya. Itu artinya apa? Akan terjadi perlambatan. Bukan 24 jam lagi, tapi menjadi setengahnya, yaitu 12 jam. Jadi sehari, kalau di negara tropis seperti di Indonesia, nanti akan terjadi siangnya 6 jam, malamnya 6 jam. Mungkin kita akan merasakan keanehan. Tapi itu belum seberapa. Ada dampak yang lebih parah ketika itu terjadi percepatan 2 kali lipat rotasi bumi. Dalam sebuah majalah yang saya baca, Popular Mechanics, yang berjudul What Would Happen If the World Spinning Twice as Fast? Apa yang akan terjadi jika bumi ini berputar 2 kali lebih cepat? Dalam tulisan itu disebutkan bahwa nanti air laut itu akan naik dari daerah kutub menuju ke garis ekuator, garis khatulistiwa, dan tingginya bisa sampai 100 meter. Ini nanti akan menyebabkan wilayah Indonesia, kemudian wilayah Amerika Latin bagian utara seperti daerah Venezuela itu akan tenggelam. Bahkan Afrika nanti akan terbelah menjadi 2. Itu yang akan terjadi. Bencana itu akan terjadi dengan sendirinya karena akibat perputaran rotasi yang terlalu cepat. Fakta yang kedua yang bisa kita ungkap jika misalnya terjadi ketidakseimbangan, yaitu terkait dengan kecepatan angin. Angin di satu sisi bermanfaat bagi umat manusia untuk kebutuhan kapal, untuk kepentingan olahraga, apapun, banyak sekali manfaatnya. Bahkan tumbuhan juga memerlukan untuk proses penyerbukan. Tapi ingat, ternyata angin yang berlebihan itu juga bisa membahayakan kita. Badai yang terjadi, sebagai contoh, badai Catherine tahun 2005, itu salah satu badai yang dengan kecepatan angin yang luar biasa, sekitar 275 km per jam. Tahun 2005 di daerah Mississippi dan New Orleans itu cukup menghancur leburkan bangunan-bangunan yang ada di sana. Bayangkan, itu kecepatan angin 270 km per jam. Bagaimana jika kecepatan angin itu lebih dari 300 km per jam? Apa yang akan terjadi? Mungkin kita manusia akan berterbangan di udara, dan naudzubillah, pohon-pohon akan berterbangan, dan mungkin akan sangat membahayakan kehidupan alam semesta ini. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Itulah yang kemudian disebut sebagai badai. Dan badai ini kan sesuatu yang terjadi di daerah Atlantik. Jadi kita menyebut badai sebagai hurricane, itu terjadi di daerah Atlantik Utara. Kemudian kalau di daerah Pasifik itu disebutnya topan. Dan kalau di daerah Pasifik Selatan itu disebut sebagai siklon. Jadi siklon, badai, topan itu sebenarnya prinsipnya sama, hanya berbeda dari segi tempat terjadinya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dengan demikian setidaknya hari ini kita sudah belajar bagaimana Allah menunjukkan tanda kekuasaannya melalui sifat Al-Hafidh itu, baik yang tertulis dalam teks Al-Quran maupun apa yang terjadi dalam alam semesta ini, bahwa semua ini adalah berada di bawah kuasanya, di bawah pemeliharaannya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari
renungan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.